Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Fatimatu Zahra NIM 4119011, Ramadhani Desiatur Rahmi NIM 4119022 dan Zakiratun Nisa NIM 4119032 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema program kerja dan perencanaan. Yang pertama, program kerja Public Relation. Public Relation merupakan fungsi manajemen untuk mencapai target tertentu yang sebelumnya harus mempunyai program kerja yang jelas dan rinci, mencari fakta, merencanakan, mengkomunikasikan, hingga mengevaluasi hasil-hasil apa yang telah dicapai. Program kerja adalah sebagai suatu rencana kegiatan dan dari suatu organisasi yang terarah, terpadu, dan tersistematis yang dibuat untuk rentang waktu yang telah ditentukan oleh suatu organisasi. Yang pada umumnya, tujuan dari program kerja dan berbagai aktivitas public relation adalah cara menciptakan hubungan harmonis antara organisasi atau perusahaan yang diwakilinya dengan publiknya atau stakeholder, sasaran halayak yang terkait. Tujuan dari proses perencanaan program kerja untuk mengelola berbagai aktivitas public relation dapat diwujudkan jika terorganisasi dengan baik melalui manajemen yang dikelola secara profesional dan dapat dipertanggungjawab hasil atau sasarannya. Kemudian ada program kerja lebih lanjut. Perencanaan program kerja public relations secara umum yaitu terdiri dari semua bentuk kegiatan perencanaan komunikasi, baik kegiatan ke dalam maupun keluar antara organisasi dari publiknya yang tujuannya untuk mencapai saling pengertian. Manfaat yang diperoleh dari perencanaan program kerja tersebut adalah membantu pihak manajemen organisasi untuk mampu beradaptasi terhadap lingkungan yang berubah-ubah, mengefektifkan dan mengefisiensikan koordinasi atau kerjasama antara departemen dan pihak terkait lainnya, dan menghindari resiko kegagalan yang tidak melakukan perkiraan atau perencanaan tanpa arah yang jelas dan konkret. Jika tidak memahami dan mengetahui dengan pasti tujuan organisasi sebelum melakukan perencanaan program kerja, akibatnya timbul hambatan. Yang pertama, kegagalan manajemen menyertakan para pelaksana untuk serta mempertimbangkan perumusan kebijaksanaan dan program kerja organisasi, serta kurang tercapainya kesepakatan mengenai tujuan dari pelaksanaan program kerja. Perkenalkan, nama saya Zakiratun Nisa, NIM 4119032. Izin melanjutkan memaparkan materi pada kelompok kami, dan di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi yang mengenai strategi public relation. Ada dua unsur yang terdapat dalam public relation di sini. Yang pertama itu ada unsur makro dan kedua ada unsur mikro. Unsur makro di sini itu terkait dengan lingkungan atau budidaya yang ada di sekitar perusahaan, organisasi, maupun suatu lembaga tertentu. Nah, kemudian tidak hanya itu, terkait dengan juga kebijakan umum, kemudian sistem perekonomian dan teknologi yang dikuasai oleh suatu lembaga, perusahaan, maupun organisasi tertentu. Kemudian selanjutnya ada secara mikro. Secara mikro di sini itu terkait dengan misi sebuah perusahaan maupun organisasi dan lembaga tertentu, kemudian sumber-sumber yang ada baik SDA maupun SDM, kemudian sistem pengorganisasian di dalam suatu kelembagaan, keorganisasian maupun perusahaan, kemudian rencana atau program kerja yang ada pada lembaga, perusahaan maupun organisasi tertentu baik jangka panjang maupun jangka pendek, serta tujuan yang hendak dicapai. Kemudian selanjutnya ada proses strategi public relation, itu terdiri dari fact finding, kemudian selanjutnya ada planning, kemudian ada communication, kemudian ada evaluation. Nah, di sini fact finding di sini terkait dengan pengumpulan fakta atau melakukan suatu penyelidikan dan pemantauan yang sehingga nantinya akan menghasilkan sebuah informasi yang nantinya akan ditindaklanjuti untuk dijadikan sebuah kegiatan. Kemudian selanjutnya ada planning. Nah, planning di sini itu lanjutan dari fact finding.
Ketika kita sudah melakukan atau sudah menemukan atau sudah mengumpulkan informasi yang didapat, nah di situ kita bisa merencanakan apa-apa saja yang sekiranya kita bisa lakukan, baik dari tujuan atau program yang akan dilaksanakan, kemudian tujuannya apa, kemudian ada tindakan strategi apa yang kita nantinya akan dilaksanakan supaya suatu kegiatan tersebut itu bisa berjalan dengan lancar. Kemudian ada taktik yang kita laksanakan untuk supaya nantinya kita tidak kalah atau dalam bersaing untuk memperebutkan perhatian dari halayak umum. Kemudian selanjutnya ada communication. Nah, communication di sini adalah ditujukan untuk berkomunikasi, bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan baik dengan sesama atau dengan orang lain, bekerja dengan secara teamwork untuk menyampaikan sebuah informasi yang benar-benar akurat sehingga tidak menimbulkan suatu miskomunikasi yang menyebabkan suatu kegiatan itu bisa menyebabkan suatu kegagalan dalam menyampaikan suatu informasi. Kemudian ada selanjutnya ada evaluation. Nah, di sini tahap evaluation di sini adalah tahap terakhir yang dimana kita di situ bisa menjabarkan apa-apa saja yang sudah kita laksanakan, apa-apa saja yang terjadi pada saat pelaksanaan, baik kendala maupun lain sebagainya, yang nantinya hasil dari evaluasi tersebut bisa dijadikan sebagai acuan ketika nanti kita akan melaksanakan suatu kegiatan tersebut, sehingga dengan tujuan agar kegiatan yang nantinya akan dilaksanakan di lain hari maupun di masa yang akan datang itu bisa berjalan sesuai dengan keinginan dan bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada. Kemudian selanjutnya itu ada menurut Harwood Shield, strategi dalam public relation itu ada beberapa. Yang pertama itu adalah strategi of publicity. Yang kedua itu ada strategi of persuasion, kemudian ada strategi of argumentation, kemudian ada strategi of image. Nah, di sini yang pertama itu ada strategi of publicity, yaitu melakukan suatu kampanye atau untuk penyebaran suatu pesan atau message untuk melalui proses publikasi suatu berita melalui kerjasama dengan berbagai media massa. Kemudian selain itu juga di situ terdapat taktik atau rekayasa suatu berita dengan tujuan untuk menarik suatu perhatian sehingga dapat menciptakan publisitas yang menguntungkan. Kemudian selanjutnya ada strategi of persuasion. Strategi of persuasion di sini yaitu berkampanye atau berlomba-lomba untuk membujuk atau menggalang khalayak untuk bisa mendengarkan atau bisa mendapatkan suatu perhatian dari semua orang, mengubah opini maka segi emosional. Kemudian selanjutnya ada strategi of argumentation. Di sini strategi of argumentation itu digunakan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian akan dikemukakan dengan pendapat-pendapat yang menguatkan supaya orang tersebut bisa tetap tertarik dengan apa yang kita bicarakan atau apa yang kita sampaikan. Kemudian selanjutnya ada strategi of image. Strategi of image di sini yaitu strategi yang digunakan atau yang dilakukan sebagai pembentukan berita yang positif dan publikasi untuk menjaga lembaga atau organisasi maupun perusahaan termasuk produknya. Kemudian selanjutnya materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Mungkin itu saja pemaparan dari saya mengenai strategi public relation. Terima kasih. Baik, saya Fatimah Tusyara, NIM 4119111 akan melanjutkan. Selanjutnya adalah pengelolaan target public relation. Public relation profesional dalam pengelolaan sasaran atau target yang hendak dicapainya, melakukan pengaplikasian teknik-teknik manajemen of objective dan manajemen by objective of result. Untuk membantu kualitas nilai public relation dalam suatu organisasi, manajemen of objective dapat memberikan personal public relation dengan sumber umpan yang sangat kuat. Manajemen of objective dan manajemen by objective of result berhubungan dengan hasil-hasil public relation untuk penentuan target awal manajemen. Selanjutnya adalah pentingnya kemampuan menulis produk penulisan naskah public relation.
Public relation pada hakikatnya adalah kegiatan komunikasi. Kendati berbeda dengan kegiatan komunikasi lainnya, karena ciri hakiki dari komunikasi public relation adalah two-way communication. Komunikasi dua arah atau timbal balik. Arus komunikasi timbal balik ini yang harus dilakukan dalam kegiatan public relation, sehingga terciptanya umpan balik yang merupakan prinsip pokok dalam public relation. Keahlian menulis menjadi syarat mutlak untuk meningkatkan profesionalisme dari para praktisi public relation. Upaya pihak manajemen organisasi untuk membangun hubungan dengan beragam publik menuntut para praktisi tersebut agar tidak hanya mengembangkan kemampuan berbicara lisan, tetapi juga kemampuan menulis tulisan yang dituangkan dalam berbagai naskah. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.